Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kita semua hari ini boleh merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Semua kita di dunia ini merasakan kasih, indahnya, nikmatnya bergaul dengan Roh Kudus Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan tetap terus menolongku. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Siapkan hatimu saat ini. Rohmu yang hidup akan memenuhi hati dan pikiran kita pada saat ini. Kita akan dipenuhi, kita akan menikmati, dan kita akan merasakan indahnya ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika Roh Tuhan menghampiri murid-murid Tuhan, mereka berbahasa yang berbeda. Dan saat itu terdengar suara yang begitu indah daripada Tuhan, yang akan memberkati kita semua. Rohmu yang hidup penuhiku. Dan saya percaya hari ini saya dan saudara akan menikmati roh yang hidup daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan bersungguh-sungguh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi jemaat, dan saya undang kita semua berdiri. Kita rasakan kasih Tuhan, Roh Tuhan bekerja bagi kita saat ini. Rohmu yang kudus, pulihkanlah. Rohmu yang hidup, pulihkanlah. Engkaulah damaiku, dan ku hidup hanya oleh karena anugerah. Haleluya. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu.
sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Jemaat di rumah, mari seunang kita berdiri. Bukan diangkat tanganmu untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kali seluruh hidup di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Ketika kami membuka hati kami kepada, maka kehidupan kami akan diisi oleh Roh yang sudah Kau curahkan di dalam dunia ini. Roh-Mu yang kudus akan memenuhi kehidupan kami, akan menolong kami dan menjaga kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus yang sudah Kau janjikan bagi kami untuk menjadi penolong yang setia, Dia akan terus memberkati kami. Biarkan hidup kami Tuhan, biar kasih setia Tuhan terus menolong dan menjaga. Tuhan selalu menolong dan menjaga. Dan saya percaya kita semua mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku dan menjaga. Tuhan yang selalu menolongku dan menjagaku setiap saat. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus Tuhan memelihara kita. Bahkan Tuhan selalu menolong dan menjaga kita kemanapun kita pergi dan berada. Apa yang akan kita takutkan dalam hidup ini? Musim telah berlalu, akan selalu berganti dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bulu di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
percaya. Amin, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Guru di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tangan kasih-Mu, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Bahkan Roh Kudus-Mu yang selalu melindungi kami, memelihara kami, bahkan di masa-masa kekalutan dan ketakutan kami. Di masa-masa yang semakin mencemaskan, yang semakin mengerikan ini, tangan-Mu selalu menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus-Mu bagi kami, Tuhan, yang boleh kami peringati hari ini sebagai hari Pentakosta. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang adalah kekasih jiwa kami, yang terus menyertai kami walaupun Kau telah naik ke sorga. Tinggalkan Roh Kudus sebagai pengganti-Mu di dalam hidup kami. Kuduskan ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah, seluruh penonton yang menyaksikan acara live ini, kami percaya kami semua akan diurapi dan diberkati oleh Tuhan dengan urapan Roh Kudus, Tuhan, sehingga kami dimeteraikan menjadi hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang setia. Pemain musik, Engkau memberkati hamba-Mu Saudara Otnil. Bahkan nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Gembala Senam Pendeta James Kusoy. Bahkan hamba-Mu sendiri, kami semua diurapi oleh Tuhan. Biar pelayanan ini kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya nama Yesus yang kami puji dan kami muliakan. Siaplah kami, Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu.
Kalau kuasa kegelapan iblis coba mengganggu kami, kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan, kau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa lain kau menjadi disiksa di titik itu. Terima kasih Tuhan. Menangkan kami semua pada hari ini, sehingga kami menikmati indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu di hari Pentakosta ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaatku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita satukan hati kita pada Tuhan. Satukanlah roh kami Tuhan. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan hari ini lewat Roh Kudus Tuhan. Roh kita akan semakin ada di dalam Tuhan karena kita bersatu untuk meninggikan namanya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus baik-baik. Amin. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, yes, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari saudara, satukan roh kita, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku apa? Bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah, tercurah dari, amin. Mana jemaat suaranya? Sukacita, amin. Raja di sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Yes, semua bangsa-bangsa kan mengaku apa?
sambil bertepuk tangan. Yeay. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Di Timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Saudara, ku tahu roh Allah ada di sini. Bersama saya dan saudara, kita akan menikmati roh Allah yang diam dalam hidupmu. Mari kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Allah ada di sini. Ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada. Sekali lagi, ku tahu roh Allah. Ku tahu roh Allah ada di sini. Oh, ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Oh, haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Api Kristus sudah menyala di tempat ini. Api Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah Yes. menyala. Api menyala. Api, 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 api Kristus sudah sekali lagi. Api Kristus sudah menyala. Mari jemaat, kita membawa persembahan kita ke depan. Menyala. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bawalah persembahan ke tempat yang sudah kau sediakan. Maka Tuhan memberkati setiap hatimu. Api Kristus sudah menyala. Hei, hei. Api Kristus Sudah sudah menyala. Api, 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 api Kristusku. Sekali lagi. Api Dan nanti doa persembahan akan dilayani oleh gembala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Kita tunduk kepala, kita berdoa buat persembahan yang ada. Bapa sumber berkat kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan, tanda ibadah kami kepadamu. Persembahan tantangan, persembahan khusus, persembahan syukur, persembahan dalam wujud rupiah ataupun non rupiah, persembahan yang langsung dibawa di tempat ini ataupun kami terima di rumah jemaat masing-masing. Biarlah persembahan tersebut yang sudah terhimpun, Tuhan akan membubuhi berkat, sehingga persembahan ini Engkau ubahkan menjadi kekuatan untuk melebarkan sayap kerajaan-Mu melalui pelayanan GBI Injil Kerajaan. Untuk Tuhan ubahkan menjadi jiwa-jiwa yang hidup yang bisa dijangkau, untuk dibawa kepada Tuhan, didewasakan, disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh melalui pelayanan kami di tempat ini. Kami berdoa Bapa untuk jemaat umat-umat-Mu yang begitu setia mengembalikan berkat-berkat tersebut. Tuhan yang berjanji bukan manusia. Tuhan katakan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat melimpah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, mujizat, penyertaan menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat-Mu. Masa-masa pandemik saat ini ya Bapa, banyak kesulitan secara ekonomi. Engkau yang akan memberkati. Banyak jemaat yang dirumahkan, banyak juga Tuhan para usahawan yang tidak berjalan usaha mereka dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, kepada siapa kami harus lari, kepada siapa kami harus berharap. Engkau sumber berkat kami, Engkau pelihara jemaat umat-umat-Mu
sehingga kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Kami mohon berkat Tuhan tetap tercurah kepada kami semua. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita akan masuk lebih jauh lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dia akan berbicara bagi saya dan saudara. Dan firman Tuhan itu akan mengurapi kita, sehingga kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, yang ada menjadi panutan dan pedoman kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh
sediakan hatimu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah hambanya sendiri yang akan terus berkata bagi kita. Hatimu adalah sentral, hatimu adalah segala-galanya. Jangan kau hanya sekedar pendengar-pendengar setia, tetapi hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Dan pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh hamba-Nya. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, sumber hikmat kami. Kami mengucap syukur Bapa karena Tuhan begitu baik tentunya dalam hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, firman akan disampaikan. Kami memperingati hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah momentum Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, membawa satu kemenangan, membawa satu inspirasi bagi kami gereja akhir zaman, agar senantiasa kami Tuhan mau mengikuti akan pergerakan daripada kuasa Roh Kudus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, sehingga momentum saat ini menjadi momentum yang luar biasa, satu ledakan yang luar biasa, sehingga gereja Tuhan dipulihkan, gereja Tuhan diangkat, gereja Tuhan akan naik dalam satu tingkatan level yang dimana Tuhan akan membawa gerejanya untuk disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba firman-Mu, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami masing-masing, sehingga benih firman Tuhan tidak akan tertabur di tempat yang salah, namun tertabur di tempat yang baik. Intimidasi kuasa kegelapan apapun yang mengganggu, kami tolak semua itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala iblis keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, Bitra disaikan jenai. Kami berdoa mengucap syukur, dan kami akan menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, saudara diberkati Tuhan pada saat ini. Mari kita mau membuka Alkitab kita. Kita mau membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12.
Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri, baik yang di rumah, pemirsa yang sedang menyaksikan tidak secara langsung di tempat ini namun dari rumah masing-masing. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara diberkati oleh Tuhan. Tentunya hari ini seluruh dunia sedang memperingati akan hari Pentakosta. Yang saya pernah menyampaikan di dalam pertemuan ibadah-ibadah yang lalu bahwa hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Pada saat Yesus terangkat ke sorga pada hari yang ke-40, di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 juga menyatakan, engkau tunggu di saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, engkau tunggu di loteng Yerusalem, engkau tunggu di kota Yerusalem dan jangan pernah keluar atas perintah Tuhan tersebut. Dalam kurun waktu 10 hari, maka roh perjanjian dalam bahasa Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49 menyatakan bahwa roh kuasa, atau lebih tepatnya dikatakan kuasa dari tempat yang maha tinggi, atau di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 katakan, apabila roh akan turun ke atas kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Nah, kuasa inilah yang pada saat itu dijanjikan Tuhan di saat Tuhan terangkat ke sorga pada saat itu. Sehingga kurun waktu 10 hari lamanya, di mana murid-muridnya menanti di loteng Yerusalem, dan tepat pada hari yang ke-10 yang kita peringati pada saat ini, tepat pada hari ini, hari Minggu pada saat ini, kita memperingati hari yang ke-10 sejak kenaikan Yesus ke sorga. 10 hari kemudian, maka roh perjanjian yang dikatakan di dalam Lukas pasal 24 katakan, satu kuasa dari tempat yang maha tinggi, roh perjanjian, Roh Kudus di dalam Yohanes pasal 14 pun menyatakan, aku tidak membiarkan engkau piatu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 juga menyatakan, aku akan mengirimkan roh perjanjian kepadamu, dan roh perjanjian itulah yang dicurahkan pada hari Pentakosta, yang hari ini seluruh dunia sedang memperingati. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita flashback kembali dan kita melihat kejadian 2000 tahun yang lalu. Di saat Roh Kudus dicurahkan, ada sesuatu yang luar biasa, ada ledakan yang luar biasa, ada satu perubahan yang luar biasa. Kalau saudara pada saat ini sering mendengar yang menyatakan bahwa satu kenormalan yang baru, new normal, satu tatanan kehidupan yang baru,
2000 tahun yang lalu pun itu terjadi kepada murid-murid Yesus. Karena sebelum roh dicurahkan dan setelah roh dicurahkan, ada satu perubahan yang luar biasa. Ada satu new normal yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ada satu perubahan, ada tatanan kerohanian, tatanan iman, ada satu tatanan kehidupan yang berubah pada saat itu sejak pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu yang kita kenal dengan istilah Hari Pentakosta. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita melihat kejadian-kejadian apa tentunya, saudara, kalau saya mau jelaskan mengenai kejadian-kejadian secara detail 2000 tahun yang lalu, tentunya kita tidak akan ada banyak waktu untuk menjelaskan. Namun ada hal-hal yang sangat esensial yang harus kita ketahui di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di saat Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Di saat itu bukan saja kejadian di dalam Kisah pasal yang kedua, pada saat Roh Kudus itu turun langit, lalu kemudian ada bunyi dari langit, satu tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, di dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang pertama dan seterusnya. Lalu kemudian murid-muridnya, mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap kepada mereka masing-masing. Lalu kemudian ada angin yang besar yang pada saat itu seakan-akan mau menimpa kehidupan murid-muridnya. Lalu kemudian ada lidah-lidah api. Lalu dengan bersamaan dengan itu ada Roh Kudus yang hinggap kepada mereka masing-masing. Tandanya Roh Kudus hinggap kepada mereka. Mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa roh. Di dalam teologi katakan mereka melakukan satu glosolalia, pneumalalia. Tetapi saya tidak akan mau menjelaskan mengenai istilah-istilah teologi yang begitu rumit. Namun satu hal, bahwa hari Pentakosta bukan saja saudara melihat murid-muridnya berbahasa roh, murid-muridnya berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing atau disebut dengan senolalia. Namun lebih daripada itu, ada sesuatu yang terjadi yang lebih krusial lagi, yang lebih esensial lagi, di mana ada satu perubahan yang besar, satu transformasi yang besar terjadi. Ada satu perubahan. Nah, perubahan apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar bahasa roh, bukan hanya sekedar karunia Roh Kudus. Itu penting, tetapi yang paling penting perubahan transformasi seperti apa yang terjadi pada saat itu. Mari kita melihat bahwa mujizat ternyata dicurahkan sesuai dengan ayat pokok kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 menyatakan yang kita sudah baca tadi, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti aku lakukan. Bahkan saudara garis bawahi Yohanes 14 ayat yang ke-12 bagian B, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saya ulangi lagi saudara supaya kita mengerti. Yesus sendiri yang berkata, apabila engkau percaya kepada Yesus, apabila engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka engkau akan melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang besar yang sama seperti Yesus lakukan. Camkan baik-baik. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Yesus dapat menghentikan gelombang yang begitu besar. Dia dapat memerintahkan alam. Yesus dapat memberi makan 4.000 orang.
Yesus dapat memberi makan 5.000 orang. Yesus bisa mengusir roh-roh setan. Yesus bisa menyembuhkan orang baik dari jarak secara langsung maupun jarak jauh. Yesus mengadakan mujizat yang begitu banyak, dan sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-12 menyatakan, apabila engkau percaya, apabila engkau mengikut Yesus, maka janji Yesus, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bagian B-nya sangat luar biasa. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Garis bawahi saudara. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Itu luar biasa. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Yesus menyembuhkan berbagai-bagai macam penyakit. Yesus menghentikan gelombang. Yesus memerintahkan alam. Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang Yesus lakukan, engkau juga dapat lakukan itu. Bahkan bahasa Yohanes 14 ayat 12, bahkan engkau dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Garis bawahi baik-baik bahwa engkau dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Nah, tentunya ada satu pertanyaan. Kalau saudara dapat melakukan perkara-perkara yang besar sama seperti yang Yesus lakukan, bagaimana caranya kita menerima kuasa tersebut? Ini yang harus kita perhatikan di hari Pentakosta. Mengapa kalau kita flashback kembali murid-murid Yesus, sewaktu murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yesus dalam wujud anak manusia, atau di dalam Yesus wujud daripada daging. Di saat Yesus berwujud sebagai manusia, kita melihat murid-murid daripada Yesus tidak banyak mujizat yang mereka lakukan. Bahkan bukan mujizat yang mereka lakukan. Dalam Matius pasal yang ke-17 katakan, sewaktu Yesus naik ke atas gunung dan diajak 3 muridnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus, untuk bersama-sama naik di atas gunung bersama-sama dengan Yesus. Setelah mereka selesai, mereka turun dari gunung dan bertemu dengan murid-muridnya. Ada satu hal di mana orang-orang banyak berkerumun lalu melaporkan kepada Yesus, "Guru, kami membawa orang yang sedang sakit. Kami sudah membawa orang sakit ini kepada murid-murid-Mu, tetapi murid-murid-Mu tidak dapat menyembuhkan orang sakit tersebut." Itu saudara temukan dalam Matius pasal yang ke-17. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan murid-muridnya lagi? Di dalam Matius pasal yang ke-26, di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, mengecewakan. Murid-muridnya tidak dapat bertindak apa-apa. Yang menjadi sentral daripada kuasa yang terjadi di saat Yesus masih dalam wujud manusia, yang menjadi sentral adalah Yesus. Yesus yang membangkitkan Lazarus daripada kematian. Yesus yang dapat menghentikan angin ribut. Yesus yang dapat memberi makan 4.000, 5.000 orang. Yesus yang dapat menyembuhkan orang sakit. Yesus yang dapat mengusir setan. Dan kuasa itu terkesan selama pelayanan Yesus 3,5 tahun. Semua dilakukan secara sentral oleh Yesus yang melakukan semua itu. Murid-muridnya tidak banyak berperan di dalamnya. Karena apa? Karena pada saat itu wujudnya Yesus sebagai anak manusia
yang mendampingi murid-murid Yesus. Namun pada saat ini kita perhatikan, setelah Yesus terangkat ke sorga, setelah Yesus terangkat ke sorga, maka 10 hari kemudian Yesus mencurahkan rohnya. Pada saat hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, Yesus menggenapi akan janjinya untuk mencurahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan sejak hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus tersebut, yang menjadi sentral adalah seluruh umat-umat yang percaya. Yang menjadi sentral daripada kuasa mujizat adalah mereka yang menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kisah 1 ayat 8 menyatakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Dan kuasa itulah yang dianugerahkan kepada personal, pribadi lepas pribadi. Kuasa yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus itulah yang adalah menjadi kekuatan bagi gereja mula-mula, yang menjadi kekuatan bagi murid-muridnya, yang menjadi kekuatan sumber mujizat bagi seluruh pengikut, bagi saya dan bagi Anda. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Kalau kita perhatikan, kalau memang saya flashback tadi di zaman murid-muridnya bersama dengan Yesus, tetapi Yesus dalam wujud anak manusia, dia belum terangkat ke sorga. Yang menjadi sentral daripada mujizat adalah Yesus. Murid-muridnya tidak banyak berperan. Itu harus kita perhatikan. Tetapi sejak hari Pentakosta, sejak pencurahan Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi itu terjadi, maka kuasa itu diberikan kepada gereja mula-mula. Kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya. Kuasa itu diberikan kepada kita secara personal. Dan sejak kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, kita perhatikan banyak kuasa yang dipertontonkan kepada dunia, bahwa murid-muridnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan Yohanes 14 ayat 12 katakan, lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Yang melakukan itu saya garis bawahi sedikit, saya jelaskan sedikit. Yang melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan, bukan semata-mata oleh kedagingan kita, bukan oleh keakuan kita, bukan oleh kekuatan manusia, tetapi kekuatan yang di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, kuasa Roh Kudus itu yang masuk dalam kehidupanmu, maka kuasa Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan kita. Saudara bayangkan gereja Tuhan tanpa Roh Kudus. Saudara bayangkan orang percaya tanpa Roh Kudus. Saudara bayangkan 2000 tahun yang lalu apabila tidak ada hari Pentakosta, murid-muridnya harus melakukan mujizat apa yang dapat dipertontonkan, yang dapat dipertunjukkan kepada dunia. Itulah sebabnya dampak daripada Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu, maka Yesus bukan lagi dalam bentuk manusia, tetapi Yesus yang dalam bentuk roh. Maka Yesus yang dalam bentuk roh itu masuk di dalam kehidupan pribadi kita. Roh Kudus itulah yang masuk di dalam kehidupan kita, lalu merasuki kehidupan kita, sehingga menguasai seluruh unsur tubuh kita, sehingga tubuh kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Tuhan yang dalam wujud roh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kuasa itulah yang dimiliki oleh gereja mula-mula. Kuasa itulah yang terjadi di hari Pentakosta. Sehingga kita perhatikan di zaman gereja mula-mula apa yang terjadi. Kita melihat di dalam firman Tuhan, Roh Kudus diterima oleh murid-muridnya. Bukan saja kita perhatikan secara seremonialnya semata-mata, bukan saja bahasa roh semata-mata, bukan saja lidah api, bukan saja kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi yang paling penting di situ adalah kuasa yang dapat dipertunjukkan kepada dunia. Menggenapi Yohanes 14 ayat yang ke-12, apakah murid-muridnya bisa membangkitkan orang yang mati? Kita melihat banyak bukti yang terjadi di dalam pelayanan Petrus. Saudara masih ingat di dalam kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-15? Di dalam kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Petrus hanya dengan bayangan saja. Coba kita perhatikan di dalam Kisah pasal yang kelima ayat yang ke-15, coba kita perhatikan kisah 5 ayat yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai ditilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya Petrus tidak harus mampir ke orang sakit itu dan menjamah orang sakit itu, tidak harus. Dituliskan di dalam kisah pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan Petrus hanya lewat. Jadi saya seperti dibawa kepada masa 2000 tahun yang lalu. Saya dapat bayangkan saudara bagaimana kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-muridnya, salah satunya adalah Petrus. Pada saat Petrus menerima kuasa Roh Kudus tersebut, dia pertunjukkan kepada dunia. Pada saat itu kalau saudara perhatikan kisah pasal yang kelima ayat yang ke-15, semua orang yang sakit ada di pinggir jalan di mana Petrus akan melintasi jalan tersebut. Mungkin masyarakat pada saat itu sudah mengetahui bahwa Petrus akan melewati jalan tersebut. Sehingga semua dengan antusias mereka berbondong-bondong membawa orang yang sakit, membawa orang yang di dalam pergumulan. Lalu mereka hanya di pinggir jalan saja. Saudara bayangkan itu satu KKR yang luar biasa, mempertunjukkan, mempertontonkan satu mujizat yang luar biasa. Bahkan dituliskan, tidak perlu Petrus itu menjamah orang yang sakit, tidak perlu mendoakan. Petrus hanya berjalan saja dan terkena bayang-bayang daripada Petrus, maka orang yang sakit sembuh, orang yang dalam pergumulan bisa dipulihkan, bahkan mungkin orang yang sudah mati saja bisa dibangkitkan. Dan itu terbukti Petrus dalam kisah pasal yang ke-9. Kalau saudara akan temukan ayat tersebut di mana cerita tentang Tabita, tentang Dorcas. Pada saat Dorcas ditemukan dalam keadaan mati, lalu kemudian Petrus membangkitkan Dorcas dari kematian. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Itu yang saya katakan. Ada satu perubahan. Begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab perubahan-perubahan yang terjadi.
Tetapi izinkanlah saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi kepada Petrus. Pada saat Petrus masih bersama-sama dengan Yesus, Yesus dalam wujud manusia. Dalam Matius pasal yang ke-26, Petrus yang begitu dibangga-banggakan, yang begitu antusias melayani Tuhan Yesus, mendampingi Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Namun pada saat Yesus terangkat ke sorga, lalu kemudian hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus. Kita perhatikan apa yang terjadi. Ada satu perubahan, ada satu transformasi, dan perubahan yang sangat signifikan. Yang saya katakan perubahan 180 derajat itu terjadi. Yang tadinya Petrus yang menjadi seorang penakut, yang tadinya Petrus yang menyangkal Yesus selama 3 kali, di saat Petrus menerima kuasa Roh Kudus, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, saudara akan temukan bahwa di saat Petrus diperhadapkan dengan mahkamah agama. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya, supaya saudara juga bisa buka di rumah. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13, di situ dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka itu orang-orang yang bukan dari orang-orang terpelajar, karena mereka latar belakangnya adalah seorang nelayan, bukan seorang teologi. Tetapi diperhatikan Petrus, bahwa keduanya dengan Yohanes, mereka orang biasa yang tidak terpelajar, yang bukan orang teologi. Heran mereka semua di hadapan mahkamah agama. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 26, di mana Petrus menyangkal Yesus pada saat itu 3 kali. Kalau saudara perhatikan Matius pasal 26, saudara baca pelan-pelan di situ. Ternyata kejadian waktu Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali, itu kejadiannya di depan mahkamah agama. Di saat Yesus sedang dihakimi dalam mahkamah agama oleh imam besar Kayafas pada saat itu, maka di lokasi itulah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Namun setelah Petrus menerima Roh Kudus, lalu kemudian Petrus itu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka roh ketakutan itu, roh penyangkalan itu, roh kelemahan itu sudah digantikan oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus yang mengubah, mentransformasi kehidupan rohani daripada Petrus. Dan perubahan itu tidak main-main, saudara. Perubahan itu sangat signifikan terjadi. Yang tadinya Petrus penakut, yang tadinya Petrus menyangkal Yesus, oleh karena menerima kuasa Roh Kudus, maka Petrus pada saat itu menjadi orang yang berubah. Di dalam Kisah 4 ayat 13, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan ayat yang ke-18, ya kita lompat, Daniel, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang 18 dan ayat 20. Kita perhatikan, ada perubahan. Mengapa? Karena tema tentunya kita sedang berbicara tentang tema
satu tatanan kehidupan yang baru yang terjadi di zaman Roh Kudus. Oke. Di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara, jangan mengajar lagi dalam nama Yesus. Artinya apa? Mahkamah agama pada saat itu, imam besar yang menguasai keagamaan pada saat itu, melarang Petrus dan kawan-kawan untuk jangan bicara lagi, jangan lagi mengajarkan, jangan lagi mempraktekkan, jangan lagi menyebarkan nama Yesus. Namun apa jawaban? Apa jawaban daripada Petrus? Apakah Petrus langsung takut? Di dalam ayat yang ke-20 menyatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu manusia atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Wow, satu perubahan yang sangat luar biasa. Petrus yang penakut, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, karena sudah menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu mengubah Petrus 180 derajat, mengubah Petrus secara signifikan menjadi pengikut Yesus yang bukan saja berani tetapi rela mati, rela mati hanya untuk mempertahankan akan panggilan Tuhan. Nah, kita melihat saudara, impact daripada kuasa Roh Kudus yang terjadi kepada Petrus, itu yang saya akan angkat pada saat ini. Ada satu perubahan yang terjadi. Petrus pada saat di zaman Yesus masih dalam bentuk manusia, Petrus tidak banyak, bahkan tidak melakukan mujizat. Tetapi Petrus yang setelah menerima kuasa daripada Roh Kudus, Petrus yang sudah menerima Yesus dalam wujud roh yang masuk dalam kehidupannya, maka dia melakukan mujizat-mujizat yang sudah saya jelaskan tadi, membangkitkan orang yang mati, Tabita atau Dorcas, lalu kemudian mempertontonkan kepada dunia melalui mujizat hanya dengan bayangan saja, maka orang yang sakit itu sembuh. Sehingga saudara, ada satu perubahan. Yang saya tekankan adalah satu new normal di saat itu. Satu perubahan standar yang normal. Satu kehidupan tatanan yang baru. Sebelum murid-muridnya menerima Roh Kudus dan setelah murid-muridnya menerima Roh Kudus. Ada satu perubahan. Perubahannya apa? Dari segi mujizat, di zaman Yesus sebagai manusia, yang menjadi sentral daripada mujizat adalah Yesus. Murid-muridnya tidak mengadakan mujizat pada saat itu. Selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di bumi, murid-muridnya tidak melakukan mujizat. Justru sebaliknya, murid-muridnya tidak berdaya. Dalam Matius pasal yang ke-17, dan murid-muridnya juga, salah satunya adalah Petrus, menyangkal Yesus 3 kali, sehingga tidak ada yang dapat dibanggakan
melalui murid-murid Yesus sewaktu Yesus masih hidup di dalam dunia ini sebagai manusia 3,5 tahun pelayanan. Namun lihat perubahannya. Setelah murid-muridnya menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, menerima Roh Kudus, maka yang menjadi sumber daripada mujizat adalah mereka. Mengapa? Karena mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang masuk, saya katakan Roh Kudus itu bukan di luar tapi di dalam. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 bisa ditayangkan juga. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu ada di dalam kamu. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 menyatakan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 juga menyatakan bahwa sampai dengan ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh daripada Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus itu ada di dalam kamu, sehingga Roh Kudus itu akan menyatu dengan kehidupan kita. Dan apabila Roh Kudus itu menyatu dalam kehidupanmu, maka yang menjadi unsur dominan dalam hidupmu bukan lagi engkau, bukan lagi manusia kita, tetapi yang menjadi dominan di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita, inside, bukan lagi outside, yang ada di dalam kita. Roh Kudus itulah yang diandalkan oleh setiap orang percaya, yang diandalkan oleh murid-muridnya, yang diandalkan oleh Petrus. Mengapa Petrus dapat mengadakan mujizat dengan bayang-bayangnya? Mengapa Petrus dapat membangkitkan Dorcas yang sudah mati? Mengapa Petrus dengan beraninya di hadapan majelis agama sampai menyatakan, lebih baik saya mati daripada disuruh berhenti untuk memberitakan nama Yesus. Dia rela mati sekalipun. Bahkan sangat mengenaskan sekali, kematian Petrus itu terkesan lebih sadis daripada penyaliban Yesus. Karena apa? Kita sama-sama mengetahui bahwa Petrus mati disalibkan terbalik karena dia merasa dia tidak punya kehormatan untuk sama dengan Tuhannya. Disalibkan kematiannya secara disalibkan, maka dia minta kematiannya tidak sama dengan Tuhannya. Maka dia minta kematiannya itu disalibkan namun terbalik. Nah, keberanian daripada Petrus, mujizat yang Petrus pertontonkan kepada dunia, itu bukan bersumber daripada Petrus secara manusia, tetapi sumber daripada roh yang saya katakan tadi. Roh yang ada di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, apabila roh yang ada di dalam kamu sudah ada di dalam kehidupanmu, maka roh itulah yang menjadi kekuatan kamu. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Transformasi yang terjadi, satu tatanan kehidupan baru yang terjadi di 2000 tahun yang lalu di zaman hari Pentakosta. Saya ambil contoh tentang Petrus. Yang pertama adalah mujizat yang di dalam zaman Yesus sebagai manusia terkesan sentral, itu mujizat dilakukan oleh Yesus. Namun sejak pencurahan Roh Kudus, maka semua orang percaya, Kisah 1 ayat 8, barang siapa yang sudah menerima kuasa, apabila engkau sudah menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka kamu akan menerima roh. Apabila kamu menerima roh, maka kamu menerima kuasa. Dan kuasa itulah yang menjadi kekuatan bagi gereja Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi Petrus, sehingga Petrus
mengadakan mujizat-mujizat yang di dalam bahasa Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 Yesus katakan sendiri, engkau akan dapat melakukan apa yang aku lakukan, bahkan engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat yang besar, yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan itu terbukti, sehingga saya katakan satu tatanan kehidupan yang baru secara rohani pada saat hari Pentakosta. Ada satu perubahan. Perubahan itu yang saya katakan new normal di dalam pergerakan hari Pentakosta. Sehingga yang pertama adalah yang saya sudah jelaskan tadi, perubahan yang terjadi adalah perubahan dari segi mujizat. Perubahan dari segi mujizat. Sehingga apapun yang engkau lakukan, kalau engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka engkau akan mengadakan banyak-banyak mujizat yang besar. Namun saudara diberkati Tuhan, ada hal yang kedua, ada perubahan yang kedua di hari Pentakosta. Perubahan seperti apa? Perubahan yang kedua adalah perubahan bukan hanya dari segi kuasa, bukan hanya dari segi mujizat, bukan hanya dari segi karunia-karunia Roh Kudus, tetapi yang terpenting adalah perubahan karakter kehidupan kita. Saya tertarik mengambil contoh daripada Petrus. Saya tertarik mengambil contoh daripada Petrus karena apa? Karena Petrus ada satu contoh yang luar biasa. Mengapa saya katakan perubahan karakter itu penting? Karena mujizat yang terbesar bukan orang mati bangkit dari kubur. Mujizat yang terbesar bukan hanya karena orang sembuh daripada sakit penyakit yang berat. Mujizat yang terbesar bukan karena orang yang sudah pahit lalu kemudian menjadi kaya raya kembali. Mujizat yang terbesar bukan saja pemulihan secara lahiriah di dalam dunia ini ataupun kesembuhan ataupun berkat, tetapi mujizat yang paling besar adalah di saat kita bertobat meninggalkan kehidupan yang lama, lalu kemudian tinggalkan kehidupan dunia, lalu kemudian mengikut Yesus. Itu yang saya katakan, mujizat yang terbesar adalah di saat Tuhan mengubah karakter seseorang yang buruk menjadi baik. Ini terjadi di hari Pentakosta. Ini terjadi juga kepada Petrus. Petrus yang dulunya penakut, Petrus yang dulunya menyangkal Yesus, Petrus yang banyak kekurangan-kekurangan yang temperamental, tapi temperamental yang tidak terarah. Di saat prajurit Romawi akan menangkap Yesus, lalu kemudian dengan temperamentalnya dia membela, lalu kemudian menghunus pedang, lalu kemudian salah satu daripada prajurit Roma pada saat itu putus telinganya. Yang saya katakan, temperamental yang dialami oleh Petrus yang tidak terarah pada saat itu, sehingga ada hal-hal tertentu pada saat hari Pentakosta ada satu perubahan terjadi. Nah, perubahan itulah yang saya katakan Petrus berubah. Dia mungkin masih temperamental, tapi temperamental untuk kebaikan, temperamental yang terarah, yang benar-benar ada urapan daripada Tuhan, sehingga perubahan-perubahan secara karakter daripada kehidupan Petrus itu momentum tatanan kehidupan baru yang terjadi 2000 tahun yang lalu di zaman hari Pentakosta. Petrus menjadi orang yang berubah. Yang tadinya penakut, dia jadi berani di hadapan mahkamah agama dalam kisah pasal yang ke-8 tadi yang kita sudah jelaskan. Berbeda dengan Matius 26. Petrus mungkin yang pada saat itu tidak dapat berbuat mujizat apapun, sehingga dia bisa melakukan mujizat-mujizat, dan karakter itu yang diubah oleh Tuhan. Karakter itu yang diubahkan
oleh Tuhan. Sehingga Petrus mempunyai karakter yang baru. Itulah sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, di saat Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu, saya katakan tadi, di saat Roh Kudus masuk di dalam kehidupanmu, maka Roh Kudus itu menguasai segenap unsur kehidupanmu. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 tadi, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus diam di dalam kamu, dan itu bukan milikmu sendiri. Sejak Roh Kudus masuk di dalam kehidupan Petrus, maka Roh Kudus itu yang menguasai, bukan dikuasai oleh kedagingan kita secara manusia. Roma 8 ayat yang ke-9. Coba kita perhatikan dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kudus yang ada di dalam kamu, maka Roh Kudus itulah yang menjadi kuasa untuk menguasai segenap hidupmu. Karena hidupmu itu bukan lagi milikmu sendiri, tetapi menjadi milik Roh Kudus. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus berarti bukan milik Kristus. Mengapa? Orang yang tidak memiliki Roh Kudus, maka yang menjadi miliknya bukan Roh Kudus. Artinya apa? Orang yang tidak hidup di dalam Roh berarti dia masih seenak dewenya dia. Orang yang tidak memiliki roh berarti aku adalah rajaku. Aku mau perintahkan tubuhku, panca indraku, segenap aspek kehidupanku, itu adalah urusanku sendiri. Artinya apa? Segenap panca indramu, segenap kehidupanmu itu dikuasai oleh kehidupan manusiamu, bukan oleh Roh Kudus. Berbeda dengan Roh Kudus. Di saat Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu? Dia mengubah karaktermu. Yang tadinya karakter manusia, yang tadinya karakter daging, Petrus yang penuh dengan karakter manusia, diubahkan menjadi karakter Roh Kudus. Karakter Roh Kudus itulah yang dominan dalam hidupmu. Karena apa? Ada dua hal yang tarik-menarik di dalam unsur kehidupanmu. Mengapa Galatia pasal yang kelima, mengapa Galatia pasal 5 ayat 16 bilang begini, saudara? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kamu hidup dalam roh, artinya apa? Segenap aspek kehidupanmu, segenap unsur kehidupanmu, segenap panca indera kehidupanmu, maka bukan engkau yang lagi mengaturnya, tetapi yang menguasai, yang mengaturnya, yang mengendalikan sepenuhnya adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mengapa daging kita abaikan? Karena sejak Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka yang menjadi pengendali dalam hidupmu bukan lagi tubuhmu, bukan lagi kedaginganmu, tetapi yang mengendalikan adalah Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Ayat yang ke-12 dalam Galatia pasal yang kelima menyatakan begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sekali lagi saya katakan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupnya,
maka yang dominan dalam hidupnya adalah keinginan daging. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya, maka yang dominan, yang mengendalikan dalam hidupmu adalah Roh Tuhan yang ada di dalam engkau. Memang proses itu tidak seperti membalikan tangan. Ada satu proses, dan proses itu jangan keluar. Saya katakan lagi, saudara kalau sudah dipanggil masuk dalam rencana Tuhan, jangan pernah keluar. Karena proses Tuhan itu perlu waktu. Perjalanan umat Israel itu sampai ke tanah Kanaan dari Mesir itu memerlukan kurun waktu 40 tahun. Mengapa? Karena 40 tahun itulah dibentuk, diproses oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kehidupan umat Israel sampai benar-benar dihabiskan oleh Tuhan segala sesuatu yang tidak berkenan, sehingga mereka yang berkenan yang masuk di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Begitu juga proses dalam hidupmu, di dalam hidup saya itu ada yang namanya proses perjalanan waktu. Itulah sebabnya Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 menyatakan, biarlah aku yang semakin berkurang-kurang, tetapi engkau yang semakin bertambah-tambah. Dalam bahasa lain, kalau dalam terjemahan baru menyatakan, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Artinya apa? Apabila Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu, maka Roh Kudus akan mengambil alih. Tidak seperti membalikan tangan, tetapi Roh Kudus mungkin terkesan lambat, tapi pasti cepat atau lambat, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupanmu akan menjadi dominan dalam hidupmu, akan mengubah setiap karakter hidupmu, sehingga firman Tuhan tentunya menyatakan, apabila terus dibaharui, sama seperti Kolose 3 ayat yang ke-10 menyatakan. Coba kita perhatikan dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan halik Tuhan. Perubahan dalam hidupmu, pastikan hari Pentakosta itu yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, yang masuk ke dalam murid-murid Yesus, yang masuk di dalam kehidupan Petrus yang saya ambil contoh tadi, sehingga Petrus itu berubah. Roh Kudus yang mencabut setiap kekurangan di dalam kehidupan Petrus. Roh Kudus yang mencabut setiap roh penakut. Hati-hati saudara, kita jangan anggap enteng itu penakut. Karena apa? 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 menyatakan, roh yang ada pada kita bukan roh penakut, tetapi roh yang memerintahkan diri, roh yang menjadi kuasa, roh yang menjadi pengendali kehidupan kita, roh yang menertibkan kehidupan kita. Roh itu adalah roh yang pemberani, bukan roh yang penakut. Petrus tidak jadi orang penakut lagi seperti dulu. Karena Roh Kudus masuk dalam kehidupan daripada Petrus, Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu, Roh Kudus masuk dalam kehidupan gereja akhir zaman, mengubah karakter hidupmu. Dan itu tetap akan terjadi. Dalam Kolose 3:10 tadi saya sudah bacakan, terus menerus diperbaharui. Lalu kemudian, memang tidak semudah membalikan tangan, tetapi ada harus usaha yang sungguh. Karena di saat Roh Kudus masuk di dalam kehidupanmu, maka dia mengubah karaktermu, dia mengubah keburukan-keburukanmu. Roh Kudus bukan saja berglosolalia, Roh Kudus bukan saja bersenolalia, Roh Kudus bukan saja bahasa roh, Roh Kudus bukan saja berkarunia Roh Kudus, dan itu penting, tetapi ada hal yang mendasar, hal yang krusial, sangat esensial sekali, bahwa Roh Kudus mengubah karakter hidupmu. Roh Kudus mengubah karaktermu dulu, baru engkau setelah karaktermu sudah benar di hadapan Tuhan, baru Tuhan akan perintahkan engkau untuk pergi melayani pekerjaannya. Karena apa?
Jangan terbalik. Engkau sudah bisa berglosolali, engkau sudah bisa berpneumalalia, engkau sudah bisa bersenolalia, engkau sudah bisa berbahasa roh, lalu kemudian engkau anggap bahwa engkau sudah layak untuk melayani, lalu kemudian engkau melayani, tapi karaktermu masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Itulah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Perubahan itu harus secara signifikan. Itu yang saya katakan, the new normal of our spirit, of our character. Tuhan mengubah, Tuhan sedang peduli dengan karaktermu, sehingga kita merayakan hari raya Pentakosta. Pastikan Roh Kudus merubah karaktermu dulu. Roh Kudus akan semakin dominan, sehingga Galatia pasal 2 ayat 20, mungkin ini adalah pembahasan yang terakhir di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saudara, ada lagu sudah lama mungkin. Lagu ini mungkin saudara pernah mendengar, tapi mungkin juga sebagian juga belum pernah mendengar. Tapi karena ini lagu lama, saya tidak tahu, mungkin Pak Otnil pernah mendengar. Kalau memang pernah mendengar, boleh ikuti pelan-pelan saja. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara masih ingat lagu itu? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang menjadi dominan di dalam hidupmu. Mengapa Petrus berubah? Karena momentum hari Pentakosta. Mengapa Petrus mengadakan mujizat yang sebelumnya dia tidak mengadakan mujizat? Karena momentum hari Pentakosta. Sehingga saya boleh jelaskan ada dua hal yang berubah untuk memasuki era kehidupan yang baru, yang dikatakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah mengenai the new normal, standarisasi kehidupan manusia yang baru. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Sejak hari Pentakosta ada dua hal yang baru. Murid-muridnya mengadakan mujizat yang tadinya tidak sama sekali. Dan yang kedua, murid-muridnya diubahkan secara karakter. Karakter Petrus berubah, karakter murid-murid berubah, karakter gereja Tuhan berubah. Saya berharap momentum ini bukan hanya seremonial semata-mata lalu kemudian saudara beribadah merayakan hari Pentakosta. Pastikan ada sesuatu tatanan kehidupan baru yang terjadi dalam kehidupanmu. Berubah kehidupan karaktermu. Roh Kudus yang bisa berubah, Roh Kudus yang bisa mengubah karakter manusia. Manusia tidak bisa mengubah kehidupan karakter kita. Istrimu tidak bisa mengubah karaktermu. Suamimu tidak bisa mengubah karaktermu. Anakmu tidak bisa mengubah karaktermu. Orang tua juga tidak bisa mengubah karakter anakmu. Yang bisa mengubah karakter hidupmu adalah Roh Kudus. Pastikan momentum hari Pentakosta pada saat ini bukan saja engkau berglosolali, bukan saja engkau bersenolalia, bukan saja engkau melakukan karunia-karunia Roh Kudus, dan itu penting. Nanti kita akan jelaskan secara tersendiri. Tetapi pastikan bahwa karaktermu diubah oleh Roh Kudus, sehingga ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang dicabut oleh Tuhan. Roh Kudus mencabut ketakutan daripada Petrus. Roh Kudus mencabut roh-roh penolakan. Roh Kudus mencabut roh-roh penyangkalan, sehingga Petrus menjadi berkenan, menjadi murid yang menjadi kebanggaan. Dia bisa mempertontonkan kepada dunia
bahwa Petrus melakukan mujizat dan karakter kehidupannya, dia boleh mendapatkan kemenangan. Momentum saat ini, saudara juga harus memiliki hal yang sama. Bukan saja gereja mula-mula, tetapi gereja akhir zaman akan terjadi satu movement, pergerakan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sedang peduli dengan karakter hidupmu. Setelah karakter hidupmu berkenan kepada Tuhan, baru engkau berglosolalia. Engkau menyatakan kemuliaan. Engkau menjadi saksi, pergi jadikan saksi. Karena apa? Karakter hidupmu sudah boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi firman yang hidup yang bisa dilihat oleh dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan hari Pentakosta. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam penyembahan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah menyampaikan ada dua hal di hari Pentakosta yang harus kami mengerti. Ada satu perubahan yang luar biasa, new normal yang terjadi di dalam hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, di mana mujizat itu bukan hanya sentral kepada Yesus pada saat Yesus masih dalam wujud manusia, tetapi pada saat Yesus naik ke sorga, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dicurahkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang masuk dalam pribadi lepas pribadi manusia, dan dia menjelma menjadi kekuatan yang lebih besar, yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12, engkau percaya kepada Yesus, engkau akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi daripada yang pernah aku lakukan. Itu adalah satu penggenapan di mana transformasi akan terjadi, perubahan-perubahan. Namun perubahan yang Tuhan nantikan adalah perubahan karakter kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa kami. Kami akan memuji, kami akan menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Dari awal kita nyanyikan lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji, saat ku Kau berkata di atas pujian. Sama-sama katakan, ku angkat hatiku dan ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, satu sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Di saat kita menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh Tuhan bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku
saat ini saudara, dan ku kita mau renungkan teguh dalam sikap menyembah, kita sungguh-sungguh ada di hadapan hadiratnya. saat ku sembah. Haleluya. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Sekali lagi katakan, kehadiran-Mu Tuhan. rasakan Ku rasakan kehadiran-Mu Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami memuji. Terpujilah. Mari kita sembah Dia sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Rialah We worship you, Haleluya Tuhan. Jesus. We worship you, Memuji Hallelujah. menyembahmu. Tiara lawan asih, tiara lawan asih. Haleluya. Sekiara lawan Kekayaan lawan Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Yesus, Haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya firman Tuhan sudah mengingatkan kami. Seberapa yang firman Tuhan sudah tersampaikan dan sudah didengar secara jelas oleh umat-umat-Mu. Biarlah dia tertabur ke tanah yang baik dan subur. Tidak ditaburkan di tempat yang lain. Sehingga benih firman-Mu itu akan bertumbuh, berbunga dan berbuah. Mengeluarkan buah-buah yang berkenan. Berkati umat-umat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang hadir maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami penuh bergumulan. Kami mereka Tuhan berdoa untuk mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus sembuh. Mereka yang Tuhan dirumahkan secara ekonomi mengalami kesulitan. Para usahawan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dunia-dunia usaha yang tidak berjalan. Kami berdoa ya Bapa, Engkau Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelihara umat-Mu dengan cara Tuhan, bukan dengan kepikiran kami manusia. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang dalam pergumulan apapun, Engkau sumber penyelesaian. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka, yang akan dapat mengatasi segala persoalan, pencobaan apapun yang mereka hadapi. Kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Berkati Indonesia, berkati Tuhan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Berkati Tuhan Yesus Wakil Presiden, Kiai Haji Maruf Amin. Berkati Tuhan Yesus para menteri. Berkati gugus tugas COVID-19. Berkati
mereka yang Tuhan Yesus ada di garda terdepan. Para dokter, suster, para medis, para relawan Tuhan Yesus berikan imun sorga, memproteksi kehidupan mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanpa harus dirasuki dengan rasa takut karena Tuhan menyertai mereka. Berkati Tuhan 34 provinsi seluruh Indonesia, teristimewa Tuhan yang menghadapi ancaman wabah. Berkati Tuhan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di mana kami berdomisili. Berkati Bapak Gubernur Bapak Oli Dodo Kambe. Berkati Bapak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando. Berkati pemerintah provinsi. Berkati kota kami tercinta, Kota Manado. Berkati Tuhan Bapak Wali Kota kami, Bapak Beki Lumentut. Berkati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Mordominus Bastian. Berkati pemerintah kota yang ada. Berkati Tuhan gereja Tuhan. Berkati kami ada persatuan satu dengan yang lain, bergandengan tangan, memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini gereja sedang diperhadapkan dengan tantangan wabah yang ada, namun kami menjadi pendoa, kami menjadi garda terdepan di dalam hal doa. Kami menjadi Tuhan Yesus gerbang yang akan melindungi benteng kota kami tercinta, sehingga gereja Tuhan bergandengan tangan. Banyak denominasi yang akan berjajar menjadi benteng perisai yang hidup yang ada di sekeliling kota Manado, sehingga kota Manado penuh urapan. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati gereja Betel Indonesia di mana kami berorganisasi. Berkati GBI Injil Kerajaan, sehingga pelayanan di tempat ini tetap eksis, tetap berjalan karena Tuhan menyertai kami. Berkati semua yang bertugas pada saat ini, berkati jemaat-Mu yang di rumah, berkati kami semua. Kami akhiri ibadah kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dengan pujian penutup. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy Sekali lagi kita nyanyikan. name. Amin. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy Amin name. Tuhan. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy I worship Your name. holy name. I worship Your holy Worship Your holy name. name. I worship Your holy name. Haleluya. Mari kita arahkan wajah kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan kita menerima berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan, persekutuan, urapan, kuasa, mujizat daripada Allah Roh Kudus menyertai semua, baik kami yang di rumah ibadah maupun kami yang di rumah masing-masing, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Seberapa kita
yang sudah mengikuti ibadah merasa diberkati, lambaikan tangan. Tuhan melihat setiap lambaian tanganmu. Tuhan melihat setiap hatimu yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat, standar kehidupan yang baru di dalam Roh Kudus. Kita selalu pelihara hidup kita di new era saat ini, di new normal saat ini. Kita semua pasti akan dilindungi oleh Roh Kudus Tuhan. Tetap menunggu live streaming berikutnya dari GBI Injil Kerajaan dengan Gembala Sidang Pendeta Bapak James Kusoy. Nantikan di live streaming di halaman GBI Injil Kerajaan dan juga di Facebook atas nama saya. Mari semua mengikuti ibadah. Ikutilah dengan seksama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Pentakosta bagi seluruh umat Nasrani. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan.